Oke, jadi di kelas kedua kita ini setelah kita udah belajar kemarin dan udah mengerti bahwa artinya aku adalah kehidupan itu seperti apa, ya kan? Bukan memiliki kan? Beda kan itu? Ya. Nah, sekarang kita mau belajar di kelas kedua ini. Di kelas kedua ini kita akan belajar bahwa percaya anak sama dengan percaya Bapa, ya kan? Sama dengan ini punya kehidupan kekal. Oke? Itu yang kelas kedua kita yang kita akan pelajari siang hari ini. Ya. Nah, yang kita kemarin terakhir ayatnya apa? Masih ingat? Ini kan? Ini. Oh iya. Boleh? Ya. Kalau ayat ini bagian percaya anak, percaya Bapa atau punya kehidupan kekal. Kalau ngomong 11 12 ini yang mana? Bagian mana? Yang mana? Kalau ayat 5 11 12 berdasarkan yang kita belajar kemarin, yang mana? Ini atau ini? Kehidupan kekal. Punya kehidupan kekal ini kan? Ya. Boleh? Karena diberikan kepada kita dan caranya harus memiliki anak kan? Jadi ini untuk jadi Bapa kasih eternal life kepada kita. Bagian kita bagaimana? Bagian kita untuk dapat eternal life bagaimana? Percaya. Nggak dibilang di sini percaya, Tante Esther. Oh iya. Oke. Apa? Harus apa? Diberikan. Memiliki anak, ya kan? Oh iya, memberikan. Nah ini, karena memiliki anak sama dengan memiliki Bapak. kehidupan. Masih ingat kemarin? Memiliki Oh, iya. anak sama dengan memiliki kehidupan. Karena anak apa titik-titik kehidupan? Adalah kehidupan. Boleh? Ini yang kemarin kan? Nah, sekarang kita mau cari tahu apa eternal life, ya, yang adalah anak. Kemarin kan I am sama dengan anak kan? I am ini kan? Nah, I am the life, ya kan? Jadi kemarin tuh kita udah belajar I am the life kan? Atau ini aku adalah kehidupan, begini kan? Boleh semua? Nah, lalu waktu kita udah bilang I am the life, aku adalah kehidupan, siapa aku? Aku adalah son of God, betul? Artinya son of God adalah kehidupan. Ini dia, ya. Nah, sekarang kita mau cari tahu dari segi eternal life-nya itu apa yang adalah I am, oke? Bisa? Ke ayat mana yang familiar? Yang selalu kita ke ayat itu? Gua dibuka Contoh mainnya yang saya. Ulang sonder apa? Bukan John 3:16. John 6:63. Kata apa yang jadi jembatan? Hai. Mantap. Ini kan ada kata life, betul? Life, betul? Ini kan? Dan life di sini ada. Life kata lainnya apa? Life sama dengan spirit sama dengan word. Boleh? Iya. Jadi kalau mau dibilang God memberikan apa kepada kita? Spirit kepada kita. Atau apa lagi? God memberikan apa? Word kepada kita. Boleh? Iya. Sama kan semua artinya? Oma Eli bisa lihat itu sama artinya?
Iya. Nah, ini spirit, word sama. Oke? Ini dia. Dan untuk memiliki anak sama dengan memiliki apa? Jangan kehidupan lagi. Spirit. Memiliki spirit. Bagaimana? Artinya untuk memiliki anak sama dengan memiliki word. Bagaimana? Oh iya, betul. Bisa? Ini dia. Jadi orang yang nggak punya kehidupan kekal, ya, adalah orang yang apa? Mati. Ya, orang yang tidak memiliki kehidupan kekal adalah orang yang Mati. menolak apa? Menolak lisan. Menolak san, oke? Atau menolak apa lagi? Menolak word. Dan menolak apa lagi? Spirit. Menolak spirit. Gimana? Itu dia. Ya. Jadi kita bisa bilang, oh kita terima itu Son of God, tapi kita tolak firmannya. Gimana? Nggak bisa kan? Jadi ini ya, cara cepat untuk binasa atau tidak punya eternal life. 1, tolak anak, udah pasti, betul? Apalagi? Menolak word. Tolak firman, betul? Iya. Apalagi? Spirit. Tolak spirit. Bilang spirit oknum ketiga. Itu dia. Boleh? Iya. Atau ini saya salah mengerti tentang apa itu spirit. Boleh? Iya. Nih kalau saya inilah cara cepat untuk saya binasa atau nggak punya kehidupan kekal. Ya. Jadi salah satunya saya bisa bilang, oh Yesus tuh benar-benar anak Bapa. Tapi kalau salah satu firmannya bilang A, saya nggak bikin A, saya sama dengan tolak anak, gimana? Jadi satu paket. Saya bilang, oh saya nggak percaya itu oknum ketiga, itu benar-benar benar-benar itu adalah firmannya Bapa dan firmannya anak, saya tahu. Tapi firmannya Bapa, jangan lupa ya, gather together supaya kamu one spirit ya. Kita nggak bikin. Apakah saya punya eternal life? Enggak. Itu yang tadi kan, yang namanya tercatat di buku kehidupan, masih ingat itu? Ya kan? Dan itu bisa semua aspek, ya kan? Oh, saya udah bikin health reform, saya udah lakukan nih semuanya, tapi saya bilang, oh Roh Kudus itu oknum ketiga, sama aja. Teman-teman bisa lihat nggak? Cara setan itu ribuan untuk bikin orang hilang dan selalu dicocokkan dengan masing-masing pribadi. Jadi jangan pernah puas, oh kita udah menang di sisi ini. Lihat selalu, dari segi ini saya kalah nggak? Dari segi ini saya kalah nggak? Bagaimana? Jadi kalau saya misalnya, oh nomor 1 saya nggak tolak anak, bisa aja digoda dari nomor 2 dan 3. Gimana? Atau nggak saya nomor 3 mantap, bisa saja saya digoda dari nomor 1 dan 2. Saking liciknya setan mau buat saudara hilang dan saya hilang, bagaimana? Ya, jadi jangan pernah rasa oke. Oh, pengikut Tuhan, saya orang Kristen. Itu tidak akan menurunkan setan punya semangat atau setan punya rasa untuk menggebu-gebunya untuk bikin kita jatuh setiap hari. Kalau kita nggak berjaga-jaga, bagaimana? Makanya waktu kita belajar ini diuraikan kan tipuan setan kan? Makanya setan suka nggak kita assembly? Karena assembly yang benar akan mengungkapkan apa tipuan setan. Saya bisa bilang, oh saya assembly di mana, di sini, di situ. Pertanyaan, kita lagi bahas tipuan setan yang tipu kita nggak? Atau kita ngomongin yang bikin senang kita punya daging, dan disitulah kita menipu diri kita sendiri di assembly yang salah.
Tapi di assembly yang Tuhan kehendaki, kita belajar supaya kita tahu kita nggak tertipu oleh diri kita sendiri dan setan. Bagaimana? Boleh? Itu penting sekali. Iya. Saudara-saudara bisa dapat itu? Ya? Jadi ingat ini, kita punya kehidupan kekal kan ujungnya kan? Tapi udah dapat kata percaya belum? Belum kan? Itu dia. Ya? Oke. Jadi kesimpulannya, Bapa ingin manusia punya apa? Eternal life atau apanya? Kehidupan kekal. Apanya? Kata lain eternal life apa? Word atau apa? Spirit. Dengan cara apa? Dengan cara apa? Percaya. Mic-nya saya boleh buka nggak saya? Menerima anak, betul? Nah ini dia ya, dengan cara menerima anak, gitu kan? Jadi kebalikannya aja. Kalau saya tolak anak, tolak spirit, tolak word-nya, ya udah, keinginan Bapa untuk manusia punya eternal life nggak tercapai. Bagaimana? Bisa semua? Oke, mari kita lihat ya. Mari kita lihat ini. Jadi eternal life itu sebenarnya kalau Bapa yang kasih itu sumbernya siapa? Bapa, ya kan? Karena Bapa yang kasih. Sumbernya Bapa. 524. Ingat tadi kata lain life word kan? Oke, mari kita lihat ini. 524. Ada yang mau baca nggak 524 Indonesianya deh? Supaya bisa lihat dulu. John 524. 524. Oma Eli mau atau Tante Esther silakan boleh. Aku berkata kepadanya, sesungguhnya siapa mendengar kata-kataku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turun, sebab ia sudah dari dalam maut dan hidup. Terima kasih. Ini banyak banget nih. Banyak banget dia punya isi ya. Dia punya jembatan apa dulu? Ada apa di sini yang sama ayat sebelumnya? Everlasting life, apa lagi? Word. Oke? Ini punya kehidupan kekal nomor 3 kan? Ini kan? Iya. Jadi di ujung kan dia? Iya. Ini yang resultnya, hasil akhirnya punya kehidupan kekal. Ini yang ini, had everlasting life, ini yang ketiga. Caranya gimana? Dibilang nggak? Caranya gimana ini? Percaya. Ini dulu apa? Hear my word, hear, mendengar. Oke. Hear my word. Atau kata lainnya bisa dibilang hear my life. Sama nggak? Sama. Boleh? Dan kita tahu ini makanya harus line upon line-nya gini. Di 1 John 5 ayat 11, word sama life-nya ini dikasih dari siapa? Dari Bapa. Word dan life ini, ya kan? Dari Bapa, betul? Iya. Bisa semua? Dan yang ucapkan siapa? Tuhan Yesus. Karena dari mana saya tahu Tuhan Yesus yang ucapkan? Karena Tuhan Yesus dari Bapa. Dari ayat mendengar akan firman-Ku, betul? Jadi yang ucapkan Tuhan Yesus. Boleh? Jadi word yang ucapkan siapa? Tuhan Tuhan Yesus. Yesus. Tapi word ini dari Bapa. Bagaimana? Boleh?
Iya. Ya kan? Bisa ya? Oleh karena itu, dengar firmanku, dengar live-ku sama dengan percaya Bapa yang kirim aku. Bagaimana? Betul. Boleh? Jadi kalau kamu percaya apa yang saya bilang, kamu percaya Bapa kirim aku untuk sampaikan ini firman atau kehidupan ini sama kamu. Gimana? Boleh? Jadi untuk punya eternal life, langkah yang dibilang di sini, dengar firman Yesus, betul? Iya. Percaya Yesus dikirim. Bapak. Percaya Bapa yang kirim Yesus. Bagaimana? Bisa dapat semua? Iya. Tante Marja bisa dapat itu? Ya, eternal life itu dengar firman-Nya Yesus dan percaya Bapa yang kirim Yesus. Ya, untuk sampaikan firman, betul? Makanya Yesus di John 1:1 namanya apa? Firman. Nah, itu Word. Yesus namanya firman. Word. Boleh semua? Iya. Ya. Jadi kalau misalnya saya tolak firman-nya anak, sama dengan saya tolak siapa? Firman Bapa. Saya menolak firman-nya Bapa. Boleh? Iya. Karena ini firman-nya Bapa kan? Iya. Jadi artinya kalau saya menolak anak sama dengan saya tolak siapa? Tolak Bapak. Menolak Bapa. Bisa semua dapat ini? Ya. Mari kita lihat lagi ayatnya. Ayat 25. Ayat 25. Kok begini? Siapa yang mau baca ayat 25 nih? Silakan. John 5 ayat 25. John 5 ayat 2. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang yang mati akan mendengar suara anak-anak dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Jadi ini eternal life kan? Dan eternal life kita tahu kemarin kita dari posisi apa? Untuk dapat eternal life kita harus dari posisi apa? Mati. Kalau ini ya, untuk orang yang mati baru Dibangkitkan. ini kan? Ini kan eternal life itu dari mati dan dibangkitkan. Waktu dibangkitkan punya eternal life, setuju? Iya. Dan untuk dibangkitkan ini harus apa? Untuk dibangkitkan harus apa? Mati dulu. Di ayat ini dibilang apa? Untuk dibangkitkan apa? Mendengar Dengar suaranya. suara apa? Anak. Ini hear the voice of Son of God. Gimana? Nah, boleh? Jadi untuk dibangkitkan harus dengar suara Son of God. Oke, kita mau bikin begini. Oke. Ini kehidupan probation, betul? Terus ini kehidupan probation kan ada ujungnya, mati kan? Ini bukan eternal life, betul? Dan untuk mati dibangkitkan, ya, untuk saya dari mati dibangkitkan untuk dapat eternal life, saya harus apa? Berdasarkan ayat ini harus apa? Harus Dengar suara apa? dengar suara sahabat. Boleh? Dengar wordnya Son of God, betul? Tapi saudara-saudara, nggak mungkin kita dengar the word Son of God di sini untuk dibangkitkan kalau di kehidupan probation nggak pernah dengar word Son of God. Boleh? Iya betul. Dengar word Son of God artinya saya dengar wordnya Bapa. Setuju?
Setuju. Karena Tuhan Yesus adalah word-nya kan? Ini. Artinya saya percaya siapa? Percaya Saya Bapa. percaya Bapak. Dan saya percaya Bapanya, ya. Saya percaya Bapa lewat percaya apa? Anak. Ini dia. Waktu saya praktekkan ini, saya percaya dengar, dan dengar itu kan harus do juga kan? Satu paket toh, itu kita nggak bisa pisahkan. Harus dilakukan. Ya, ini di kehidupan sebelum mati. Kalau saya bikin ini, walaupun mati, saya akan dengar wordnya Son of God yang asalnya dari Bapa. Karena di dalam kehidupan sebelum saya mati, saya selalu dengar itu dia punya firman. Bagaimana? Jadi kematian itu bukan adalah suatu ketakutan untuk yang selama hidup di probation selalu dengar suara Son of God yang asalnya dari Bapa. Bagaimana? Betul. Walaupun dia mati. Walaupun mati Tante Esther, Tuhan Yesus bilang, suara yang kamu dengar di probation hidup kamu setiap hari, setiap waktu yang kamu dengar, kamu obey, walaupun di seluruh kamu punya keluarga yang keluarga kamu nggak ikutin, di seluruh keluargamu firman ini diolok-olok, nggak diikutin, kamu cuman ikutin sendiri, suara itulah yang akan bangkitkan kamu ketika kamu mati. Dan suara yang diolok-olok oleh orang-orang keluarga kamu, teman-teman kamu, suara itu tidak akan mereka dengar ketika mereka mati. Bagaimana? Iya. Boleh? Untuk dapat eternal life-nya ya. Karena kan kita tahu kan orang mati juga dibangkitkan yang jahat kan? Tapi bukan untuk terima eternal life. Konteksnya di sini adalah untuk terima eternal life. Boleh? Boleh. Jadi yang penting di sini waktu kita hidup dengar, waktu hidup itu ya dengar Ini. apa namanya suara anak-anak itu. Ini dia. Makanya percaya anak, percaya Bapa itu satu, dengar itu sama dengan satu paket sama percaya kan? Ayatnya di mana? Dengar sama dengan percaya. 17 Roma ya. Roma 10:17. Makanya connect kan? Iya betul. Ini dia. Dengar dulu baru Dengar, percaya. Iya. Dan percaya itu mau percaya Bapa lewat anaknya, gitu kan? Karena kan kita nggak bisa lihat Bapa. Yang bermasalah kan kita punya hubungan sama Bapa kan? Diputuskan karena dosa kan? Dan Yesuslah yang menjadi penengahnya, itu dia ya. Boleh? Oke, beberapa ayat terakhir. Makanya John 3:16 bilang apa? John 3:16 bilang apa? Believe toh? Ini dia. Kalau yang ini percaya kalau di ayat 5:24 percaya Bapa, betul? Iya. Ini percaya Bapa. Kalau yang di John 6:3-16 percaya anak. Bagaimana? Percaya anak. Ya kan? Yang sudah dikirim ya. Ya, itu dia. Yang sudah dikirim Bapa. Jadi untuk punya have everlasting life, apa caranya? Percaya anak, Bapak. ya kan? Son of God. Percaya yang di dalam anak, ya kan? Yang di dalam anak apa? Firman-Nya anak Bapak. yang asalnya dari firman Bapa. Bagaimana? Betul. Ini dia. Karena bukan tubuhnya kan yang kita percaya dia ada tubuhnya. Dia pernah hidup di tahun 30 sampai 30 AD 27 AD dia hidup di situ. Kita percaya bukan itu. Yang kita mau percaya dia adalah firman itu, betul gak? Iya, Itu everlasting life, firmannya. Kita percaya ini yang disampaikan ini firman Bapa ini. Nah, itu kan. Yang adalah firman anak, karena firman dan kehidupan kan cuma satu kan? Ini dia, punya eternal life. Oke? Ini John 3 ayat 16 ya. Lalu ayat terakhir kita John 14:10. John 14:10. Dibilang apa di situ? Apa yang di dalam, kan dibilang kan percaya di dalam anak kan? Apa yang di dalam anak? Firman-Nya Bapak. Nih kan? John 14:10. Ya,
John 14:10. Coba Jenis baca John 14:10 Jenis. Oke, Cek. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Ini kan Father in me kan? Jadi yang di dalam anak ada siapa? Father. Iman. Ada Father, betul? Iya. Tapi apakah Father oknum Fathernya? Lanjut Bukan. Jenis. Firman. Apa Jenis? Apa yang Lanjut aku lagi. katakan padamu tidak akan kukatakan di diriku sendiri, Lalu? tetapi Bapa yang diam dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Jadi yang Tuhan Yesus ucapkan itu punya siapa? Father. Nah, jadi yang di dalam anak ada Father, maksudnya di sini adalah firman-Nya Bapa. Dan firman-Nya Bapa inilah yang lakukan pekerjaan Tuhan Yesus. Bagaimana? Boleh? Ya. Jadi artinya kalau misalnya anak adalah kehidupan, betul? Dan kehidupannya ini kehidupan asalnya dari mana? Artinya Bapa juga adalah apa dong? Kehidupan. Kehidupan. Jadi anak adalah eternal life. Bapa adalah eternal life. Betul? Iya. Ini dia. Dan eternal life-nya Bapa ada di dalam anak. Itu dia. Iya. Jadi ketika eternal life Bapa, yang awalnya kan Bapa kan, sumbernya kita ulang lah. Ini kan? Dan eternal life-nya Bapa ada di dalam, Ada di dalam anak. sehingga anak bisa bilang apa? Anak adalah eternal life. Eternal life. Itu dia. Dan untuk saya punya eternal life, eternal life, saya harus percaya Bapa dan percaya anak. Itu. Percaya anak dan Bapa punya apa? Firman. Punya firman yang adalah apa? Spirit, yang adalah kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu bukan hanya diberikan saat kedatangan Tuhan, tiba-tiba kamu dapat kehidupan kekal. Kehidupan kekal itu ditentukan dari hari ke hari, kita pilih percaya apa. Ya? Apa yang kita percaya? Kita mau percaya firmannya setan, ya kan? Atau firmannya Bapa? Kita selalu bilang sama Aca kalau lagi ini ya, Aca, Sami, Revelation dan kita punya family di sini, kita punya pertarungan pertama itu di pikiran. Kita bisa pilih yang benar atau benar dan salah, bisa nggak? Kita bisa nggak memilih di antara dua pilihan? Selalu ada dua pilihan kalau kita lihat di dalam pikiran kita, setuju nggak? Iya. Antara benar dan salah itu ada dua firman, firmannya Bapa pembohong sama firman Bapa di surga. Apa yang kita pilih hari ke hari menentukan kita mau kehidupan kekal atau enggak. Apalagi kita punya BRB baru-baru kan, perasaan, betul? Bukan kriteria. Orang yang hidup pakai perasaan akan lelah dan kecewa hidupnya. Kecewa terus hidupnya. Orang bikin begini kecewa karena apa? Berdasarkan perasaan dia punya patokan hidupnya. Bagaimana? Boleh? Boleh. Yang harus jadi patokan kita, apa firman Bapa? Peduli amat orang punya omongan, itu bukan firman Bapa. Kecuali yang orang ngomong firmannya Bapa, ya kan? Ya kan? Itulah yang harus kita pilih di dalam kehidupan probation ini. Ini kalau mantap, ini otomatis mantap. Ini ditentukan oleh bagaimana kita punya perilaku dengan battle di pikiran kita. Nggak usah battle besar-besar deh, kamu mau hari Sabtu atau Minggu. Saya mau pilih bohong atau enggak, itu kan? Contohnya, kita pilih apa? Kita mau pilih marah atau enggak, kita pilih apa? Tersinggung apa enggak, kita pilih mana? Enggak tersinggung. Mau negatif atau positif, mikirin orang.
Kita pilih mana? Itu menentukan kalau saya punya pilihan, pilihnya firman setan, firman setan, firman setan, firman setan. Kebangkitan saya cuman bangkit untuk dibinasakan, bukan bangkit untuk punya eternal life. Boleh saudara-saudara? Iya. Biarlah ini punya pelajaran kepercayaan ini benar-benar kita kerenungkan untuk kita selidiki hati kita, apa sih kemauan kita. Jangan percaya cuman di bibir kan, oh saya mau punya eternal life, oh saya ini, tapi apa yang firman-firman Bapa dan Anak bilang, saya nggak percaya. Dan bisa nggak saya percaya kalau saya nggak pernah belajar? Bisa saya percaya kalau saya nggak pernah belajar? Enggak. Itu yang kemarin juga perlu belajar gitu. Makanya kita perlu belajar untuk belajar apa sih firman Bapa. Itu aja motifnya. Iya. Untuk saya bisa percaya. Jenis bisa ngerti pelajaran hari ini, Jenis? Bisa, Jenis? Kelas ketiga kita mau belajar tentang, kalau nggak salah tentang ini ya, John 5:26 itu bukan bilang kalau Tuhan Yesus kok eternal. Itu ya. Ya, jadi biarlah di kelas jam 4 ya nanti kelasnya. Jadi selamat jam 3 di sini ya di Jakarta. Oh, oke. Nanti kita ketemu lagi dan biarlah ini bisa membuka hati dan pikiran kita ya, saudara-saudara, supaya kita benar-benar memilih firman Bapa. Dan untuk tahu ini firman Bapa ya harus belajar kan. Jangan kita ambil kesimpulan, oh ini kayaknya firman Bapa, jangan. Gitu. Makanya kita saling ketemu ini untuk saling ingatkan, Tante Esther, pikirannya Tante Esther tuh bukan firman Bapa loh. Cuman itu, betul nggak? Di sini nggak ada yang mau nyalahin atau enggak. Kalau itu bukan firman Bapa, saya dengan rendah hati saya mau tinggalkan ini, karena ini nggak membawa kehidupan kekal. Nggak ada, kita ini cuman debu kan, Oma Eli. Nggak ada yang perlu ego yang saya pertahankan. Nggak ada. Kita ini semua debu. Ya, yang bisa hilang, hanyut di bawah air, kebakar api, sudah nggak tahu. Ini hanya perlindungan Tuhan sajalah kita masih hidup sampai saat ini. Ya, kalau kita sombong, aduh kita nggak tahu ya bagaimana. Marilah kita ikuti firman ini, cara-cara Tuhan untuk murnikan kita dengan kerendahan hati. Oke, terima kasih saudara-saudara, kita balikan. Ya, Oma, ada pertanyaan kah? Tolong yang terakhir. Oh, boleh. Kita belum kasih PDF buat Oma ya. Iya. Nanti aku kasih ya Oma. Kemarin lupa kirim ke Oma. Oke. Thank you. Oke, thank you. Andi Sari baru chat ada kelas nggak? Aduh, nanti ikut yang jam 4 Jo. Oke, kalau gitu terima kasih saudara-saudara udah belajar sama-sama.